Terbuka atau tertutup, siapa yang untung, siapa yang rugi, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Selamat petang Pak Andreas. Selamat petang, apa kabar? Pak Andreas, ini PDI Perjuangan jadi satu-satunya partai yang menyetujui sistem pemilu proporsional tertutup. Alasannya apa, Pak? Proses yang terjadi ini adalah berawal dari gugatan yang dilakukan oleh perseorangan. Ada 6 orang kalau tidak salah, yang melakukan judicial review ke MK. Nah, mereka ada kader dari berbagai partai. Ada juga kader PDI Perjuangan, ada juga kader Nasdem yang menggugat ke MK. Nah, apa yang gugatan mereka ini memang sama dengan sikap PDI Perjuangan dalam hal sistem pemilihan umum selama ini gitu. Bahkan dari keputusan di PDI Perjuangan itu, keputusan Kongres ketiga itu sudah menugaskan kepada partai fraksi di DPR untuk melakukan perjuangan untuk proporsional dengan sistem proporsional tertutup ini. Iya. Sehingga ini memang sejalan dengan apa sikap PDI Perjuangan, bahwa di partai-partai yang lain tidak setuju dengan ini. Nah, itu sah-sah saja, kita juga menghormati sikap dari partai-partai yang lain gitu. Baik. Tapi proses ini bukan di DPR tapi di MK, Mbak. Jadi ini adalah judicial review di MK, bukan di DPR. Jadi bukan melihat soal suara terbanyak berapa partai, tapi partai-partai silakan bisa memberikan pandangannya. Dan proses di MK itu adalah proses menguji apakah undang-undang yang dibuat, undang-undang yang berlaku itu bertentangan atau sejalan atau tidak dengan undang-undang dasar gitu. Nah, di situ kan ada argumentasinya. Kalau kita buka lagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 22E ayat 3 dan ayat 4. Baik, Pak Andreas, namun dengan sistem proporsional tertutup ini dianggap sebagai kemunduran dalam demokrasi. Saya jelaskan biar clear persoalannya. Bahwa di dalam pasal 22E ayat 3 menyatakan secara jelas bahwa peserta pemilu untuk DPR dan DPRD itu adalah partai politik. Nah, di ayat 4, peserta pemilu pemilihan umum untuk DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, pesertanya adalah perseorangan. Sehingga di situ memang ada dasar-dasar hukumnya gitu, bahwa mereka melakukan judicial review ini, dan ini dilakukan oleh perseorangan. Kalau partai tidak punya legal standing untuk mengajukan judicial review ke MK, karena partai juga adalah lawmaker, pembuat undang-undang melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR. Nah itu, Mbak. Jadi biar persoalan ini, bahwa ini bukan persoalan pertentangan di DPR, tetapi ini apa yang terjadi proses yang ada di MK. Baik, kami berbicaranya soal kemunduran demokrasi, Pak. Kalau soal sistem pemilu, itu ada poin positif dan poin negatif. Belanda sampai sekarang masih melaksanakan sistem proporsional tertutup, Mbak. Jadi ada poin di mana orang melihat bahwa ada sisi negatif, ada sisi positif, tapi pasti semua sistem pemilu itu punya poin plus dan minusnya. Bagi partai-partai yang relatif punya proses kaderisasi yang kuat, memang kita lebih menghendaki sistem pemilihan tertutup, karena di situ kedaulatan rakyat itu melalui partai politik gitu, untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Sehingga bagaimana partai mempersiapkan kader-kadernya untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Metode pemilihan itu adalah sistem pemilihan itu adalah metode, tapi prinsipnya adalah lagi bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan sistem perwakilan. Demokrasi kita menyatakan bahwa di pasal poin 4 Pancasila menyatakan sistem perwakilan, musyawarah berdasarkan sistem perwakilan di kita. Nah, sistem perwakilan itu bisa melalui partai, bisa melalui langsung. Jadi itu adalah mekanisme, metode untuk merekrut perwakilan di DPR itu.
Baik, Bang Andreas, kami sudah berusaha menghubungi salah satu perwakilan dari ke-8 partai yang tidak menyetujui sistem proporsional tertutup. Namun hingga saat ini panggilan kami belum direspon. Saya kembali ke Pak Andreas. Pak Andreas, dari sejumlah partai politik, 9 partai politik yang ada di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang setuju. Berarti untung paling besar adalah PD Perjuangan kalau milihnya partai. Berarti kader Anda bukan soal untung rugi, Mbak. Ini soal bagaimana apakah nanti hakim MK yang akan memutuskan gitu. Bukan di DPR soal pengambilan keputusan ini gitu. Bukan soal untung rugi, soal apakah ini sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak gitu. Nah, disitulah hakim MK akan memutuskan. Biar masyarakat paham bahwa ini bukan persoalan pertarungan antar partai, bukan, Mbak. Tapi ini bagaimana pengajuan judicial review yang dilakukan oleh masyarakat karena melihat bahwa apakah suatu undang-undang itu sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak. Dan apakah merugikan proses pemilu. Baik, kalau Bang Andreas menurut PD Perjuangan, kalau dilihat dari masyarakat Indonesia, cocoknya untuk tertutup atau terbuka? Kalau lihat dari perilaku politik. PDI Perjuangan dari dulu mengambil sikap bahwa karena ini sesuai dengan pasal 22 ayat 3, peserta pemilu itu adalah partai politik, Mbak. Sementara di pasal 22 ayat 4, peserta pemilu untuk pemilihan DPD itu adalah perseorangan. Sehingga undang-undang dasar kita memang sudah mengatur itu gitu. Bahwa wilayah untuk DPR dan DPRD adalah partai politik, sementara wilayah untuk DPD itu adalah perseorangan. Cek deh, silakan cek ke undang-undang dasar. Sehingga ya kita berjalan. Baik, enggak, yang pertanyaan saya menurut PDI Perjuangan, menurut Bang Andreas, masyarakat Indonesia lebih cocok yang mana kalau dilihat dari iklim demokrasinya? Di masyarakat Indonesia juga beda-beda pendapat. Kemarin kami diskusi dengan para pengamat, ada yang melihat bahwa kita lebih cocok dengan sistem pemilihan tertutup gitu. Ada yang mengatakan terbuka, ada yang mengatakan persoalannya apakah sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak. Itu yang paling penting, Mbak. Oke, baik. Tapi kan untuk undang-undang pemilu ini sudah berjalan sejak 2004 ya, Pak ya. Berarti sudah lama sekali, sudah 18 tahun. Mengapa baru sekarang? Itu adalah siapa yang menggugat itu gitu. Bahwa yang menggugat itu adalah masyarakat. Dulu pernah dilakukan proporsional tertutup. Tapi PDIP sejauh ini setuju-setuju aja. Mengapa setelah 18 tahun kemudian approach-nya tertutup? Kami taat terhadap peraturan, taat terhadap keputusan yang dibuat oleh MK. Dulu kita melaksanakan, dulu waktu pemilihan proporsional tertutup, kemudian jadi proporsional terbuka, kami ikut. Dan ya kami menang juga gitu. PDI Perjuangan pernah menang, pernah kalah. Dan sekarang kalau proses ini berjalan, kita serahkan ke MK untuk memutuskan itu gitu. Jadi Mbak, persoalan ini bukan soal suara terbanyak di DPR, tapi soal bagaimana nanti MK akan menguji sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak gitu. Itu Mbak persoalannya. Baik, namun ini kan ada pasal 168 ayat 2 nomor 7 tahun 2017 yang saat ini tengah di review, judicial review oleh MK. Berbeda dengan 8 partai politik yang ada di parlemen lainnya, PDI Perjuangan justru mendukung proporsional tertutup. Tentunya ini harus dikembalikan lagi, Pak. Bukan hanya di Undang-Undang Dasar, tapi juga iklim perpolitikan di Indonesia. Karena ini menyangkut langsung ke masyarakat. DPR adalah wakil masyarakat. Berarti masyarakat akan dikurangi haknya ya untuk memilih wakilnya dengan memilih partai. Nanti MK yang akan menilai itu. Mahkamah Konstitusi yang akan menilai itu gitu. Mahkamah Konstitusi yang akan menilai dan kemudian memutuskan partai. Berarti PDI Perjuangan setuju ya mengurangi hak masyarakat ya? Bukan. Ini MK yang akan memutuskan, Mbak. Ini bukan pertentangan di partai politik gitu. Kami taat terhadap keputusan yang dibuat oleh nanti keputusan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa yang menggugat itu bukan partai politik. Partai politik tidak punya legal standing untuk melakukan gugatan. Oke. Bang Andreas, saya kembalikan lagi ya. Kalau PDI Perjuangan sendiri setujunya yang mana? Mengembalikan saja ke MK atau? Kami lebih setuju pada proporsional tertutup. Itu posisi PDI Perjuangan. Oke.
berarti setuju mengurangi hak masyarakat untuk memilih wakilnya dong, Pak? Bukan soal itu, bukan berdasarkan undang-undang atau tidak gitu, undang-undang dasar atau tidak. Itu yang makanya saya coba Mbak cek di pasal 22E Undang-Undang Dasar ayat 3 dan ayat 4. Cek deh di situ. Bagaimana pengatur? Karena MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dari gugatan masyarakat ini gitu. Baik, kita lihat Jadi, seperti ya, apa ini nanti hasil mohon judicial dipahami ini review. soal ini gitu. Baik, kita lihat seperti apa nanti hasil dari judicial review Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pemilu. Apakah kita akan kembali ke lebih dari 20 tahun yang lalu atau memajukan demokrasi Indonesia. Terima kasih Bang Andreas telah bergabung dengan kami di Newsroom Weekend.